Belendir anjing, belendir anjing, belendir anjing. Anjing belendir, kontrol kau anjing, kontrol. Kan ngeri kan? Ajaran kasih apa itu? Ajaran kasih apa? Anjing. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Aki Zuma dan ada Aki Blender. Lucu nih kaum muslimin dan juga seru. Dan untuk lawannya sendiri ada seorang Kristen perempuan yang bermusuhan dari dahulu ya. Benci sekali beliau nih dengan Aki Zuma. Seorang Kristen perempuan ini tetap ngotot kalau Yesus itu Tuhan gitu. Nah, disinilah peran kita umat Islam ya, mengedukasi, dan di mana ada seorang Kristen yang mau belajar, peran kita sebagai umat Islam, umat Muslim ya, khususnya kristologi ya, yang mempunyai keahlian kristologi, mengedukasi orang-orang Kristen yang dimana orang-orang Kristen itu tidak tahu dan ketika mereka sungguh-sungguh dalam bertanya gitu. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Yesus Kristus Tuhan, Kristus Tuhan di kota Kristus Tuhan. Kristus itu hewan atau manusia? Yesus Kristus itu Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kristus itu hewan atau manusia? Telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Tuhan, ya Kristus, Tuhan. Ya, Kristus itu apa? Manusia. Dalam bahasa manusia apa dalam bahasa Yunani Yesus, tidak ada tanda koma. Kristus itu manusia. Jadi maksudnya adalah yaitu manusia yang doa. Sementara yang di tempat berdoanya adalah makhluk yang tidak maha mendengar. Berdoa kepada Yesus, Yesus sendiri tidak maha mendengar. Tak ada dalilnya. Di dalam Bible Yesus maha mendengar itu nggak ada. Gelar maha kepada Yesus itu tak ada. Jadi ketika saudara berdoa kepada Yesus, Yesus tidak mendengar. Yesus tidak maha melihat. Sedangkan Tuhan yang benar adalah maha melihat, maha mendengar. Karena dia maha melihat, karena dia maha mendengar, tak elok dia turun ke bumi menjadi makhluk. Buat apa? Kalau saya ingin mengetahui tentang kota Dumai, maka apa yang saya lakukan? Saya berangkat ke Dumai. Karena kalau saya tidak berangkat ke Dumai, saya tidak tahu. Dan saya tidak bisa melihat. Maka untuk melihatnya, saya berangkat ke Dumai. Kulihatlah di Dumai ini kota yang indah. Nah, sedangkan pencipta langit dan bumi, untuk apa dia ke Dumai? Toh dia maha melihat. Dia maha mendengar. Dia maha mengetahui. Tidak perlu dia ke bumi. Gitu. Jadi kalau ada Tuhan di tengah raya turun ke bumi, itu pagan itu. Itu inazan, itu berhala. Nah, lagi-lagi saudara, pernyataan saya ini tidak memihak kepada satu sisi. Tapi keberpihakan rangkaian daripada kalimat saya ini, itu klop dengan pernyataan Yesus. Yesus ketika turun di bumi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, terbukti. Dipaksa seperti apapun, dia tetap bukan Tuhan. Bapakku lebih besar daripada aku. Nah, terbukti. Mau seperti apapun narasi yang kita bangun, kalau tidak didasari oleh intelijensi kita,
Yesus tidak akan sampai kepada ketuhanan. Apa buktinya? Ya dia manusia. Sebagai manusia, untuk mengetahui hal yang jauh dari dirinya, dia harus mencari. Untuk mendengarkan yang jauh dari dirinya, dia harus kemudian mendekat. Dia butuh kuping untuk mendengar. Dia butuh mata untuk melihat. Itulah Yesus, manusia. Itu bukan sifat Tuhan, itu sifat manusia. Adapun kemampuan-kemampuan yang dimiliki Yesus, itu karena dia manusia suci, dia nabi, dia rasul. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda, mukjizat, kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Tuh. Berarti kesaktian Yesus itu nampak nyata karena dia adalah utusan Tuhan. Tuhan melakukan mukjizat, kekuatan yang dahsyat melalui utusannya Yesus. Maka Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Itu cerminan, Bung. Tapi karena Kristen ini adalah sebuah kepercayaan yang berasal dari Roma, maka ya mau tidak mau, Yesus dilantik jadi Tuhan. Dipaksa jadi Tuhan Yesus itu. Padahal sejatinya yang kalian tuhankan itu bukan Yesus Sana Maria, tapi Yesus lain. Itu berat materi itu, Bung. Silakan pertanyakan lagi tentang Islam. Silakan. Nah, cukup. Oke, thank you. Kasih ya, Bang. Oh iya, sama-sama, saudara. Ya, salam toleransi. Saling menghargai utama itu. Iya, betul. Jangan saling menghina, itu percuma kita sudah ada agama. Saling menghina aja percuma. Lebih baik yang ada agama, kalau menurut saya. Ya, toh? Ya, itu betul. Saya sepakat dengan saudara. Tapi ingat, Bung. Menyatukan, saling menghina itu tidak baik itu. Kalau ya, itu betul, saudara. Dapat boleh. Ya, itu betul. Tapi di Islam tidak terikat dengan item itu. Di Islam tidak mengizinkan kezoliman. Islam tidak mengizinkan kemudian kebatilan. Jadi kalau di Islam itu ada yang batil harus diperingatkan. Ada yang zolim harus ditindas. Dalam hal apa? Sama seperti ketika Anda dalam satu tubuh. Tubuh Anda ada kanker. Apakah Anda ingin membiarkan kanker itu? Tidak. Pasti Anda operasi. Kenapa dioperasi? Supaya tidak kemudian menular ke tubuh Anda yang lain. Jadi kalau ada kezaliman, jangan dikasihi. Kezaliman itu harus kemudian diredam. Itu di Islam, Bung. Makanya Indonesia ini merdeka karena mayoritas Islam. Di mana mayoritas Islam diajarkan untuk memerangi yang disebut kebatilan. Memerangi kezaliman. Kami tidak mengasihi kezaliman. Tidak ada kata yes, rangkulan, pelukan dengan kebatilan. Tidak. Islam tidak kenal itu. Nabi kami tegas. Maka kami pun tegas. Kami umatnya tegas. Tegas kepada kezaliman. Tegas kepada kebatilan. Kami tidak ada tawar-menawar terhadap kezaliman. Jadi maaf kata, kalau ada orang yang ingin toleransi, kamilah orangnya. Kalau Anda ada orang yang ingin kemudian mengambil hak kami, kamilah orangnya. Kalau ada orang yang ingin mencoba untuk menelaah keyakinan kami, kamilah orangnya. Tapi ingat, bagi kami, keyakinan adalah yang utama. Kami tidak ingin berkongko-kongko kepada kesesatan. Sesat, sesat. Batil, batil. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran sudah dipaparkan oleh alam semesta ini. Pencipta langit dan bumi sudah memaparkan kebenaran. Kalau Anda mau pilih kufur, silakan kufur. Anda pilih beriman, silakan beriman. Tetapi ketika Anda kufur, mencoba untuk mengkufurkan yang lain, mengajak untuk kufur yang lain, tunggu dulu. Tunggu dulu. Islam tidak ada toleransi terhadap kesesatan. Islam tak ada toleransi kepada kebatilan. Selama kebatilan ini masih bisa disampaikan, masih bisa diselesaikan dengan cara yang baik, kita selesaikan dengan cara yang baik. Tapi kalau kebatilan itu sudah mengerikan, maka yang ada hanya kata jihad. Seperti itu, saudara. Anda akan mengeluarkan duit sampai miliaran demi untuk membunuh kuman kanker yang ada pada tubuh Anda. Itulah konsep agama Islam. Makanya orang yang pernah bentrok dengan umat Islam pasti sadar, oh, ini Islam nggak bisa dipandang sepele. Ya memang kayak gitu. Memang kayak begitu. Islam nggak bisa. Islam itu tidak toleransi kepada kebatilan.
Kalau saudara kan beda. Saudara itu kasihilah musuhmu. Oh, kami nggak bisa. Kami nggak bisa mengasihi musuh. Yang namanya musuh harus diperangi. Gitu, saudara. Makanya umat Islam itu sebisa mungkin tidak memiliki musuh. Kalau ada musuh, habis. berarti orang itu jahat berarti. Orang itu berarti jahat, saudara. Kalau sudah Islam mengatakan ini musuh saya, berarti orang itu benar-benar sudah jahat. Kami umat Islam tidak memandang Kristen ini musuh, enggak. Kami tidak memandang kalian itu musuh kami, enggak. Selama kalian tidak memerangi kami, ya, terang-terang memerangi kami, menyerang kami, kalian saudara kami. Haram hukumnya kami nyakiti kalian. Itu kata Rasulullah. Tidak mencium, jangankan masuk surga, mencium bau surga aja itu haram. Kalau ada orang Islam yang menyakiti orang Kristen yang tidak memerangi Islam, haram hukumnya. Itu kaidah dalam Islam. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Islam diserang akidahnya, ya, diperangi kemudian agamanya, diam saja, ya lebih baik dia beli kain kafan, bungkus dirinya dan mati. Itu di Islam itu gitu. Jadi kalau saudara-saudara Kristen yang ada di Indonesia bukan musuh kami, bukan. Sama seperti ketika Nabi Muhammad menjadi seorang presiden, menjadi seorang raja, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang hidup di bawah naungan kepemimpinannya, itu adem, hidup damai. Cuman di antara mereka ada yang sering kemudian melanggar perjanjian. Nah, mereka inilah yang kemudian diperangi karena melanggar perjanjian damai. Begitu, saudara. Jadi saudara-saudara Kristen kami yang hidup berdampingan dengan kami bukan musuh kami. Mereka adalah saudara-saudara kami. Tengok aja, ada enggak yang memusuhi kalian? Enggak ada itu yang memusuhi kalian. Kami sayang sama kalian selama kalian tidak memerangi akidah kami. Ah, itu. Tapi kalau kalian memerangi akidah kami, ya selamat. Pasti kami akan lakukan tindakan yang tegas. Begitu, saudara. Makanya orang asing di luar Indonesia memandang negara Indonesia ini negara Islam, negara yang mayoritas Islam. Mereka nggak berani masuk untuk mengobok-obok. Kenapa? Karena dia tahu mayoritas Islam di dalam. Nggak berani. Sudah teruji itu, Bung. Sudah teruji. Saya kira begitu. Assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda, Fandi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tiba-tiba hilang, kaget saya. Lanjut Gurunda. Ya, Kakak Polos silakan. Tanya lagi lah Kakak Polos. Cukup. Ya, jangan turun dulu ya, di sini aja ya sambil belajar ya Kakak Polos ya. Oke, siap. Nah, di mute aja, di mute. Ini ada tulisan Cina, ini siapa namanya ini? Selamat malam. Yang dibawa mengatakan Islam agama intoleran. Kalau Islam itu agama intoleran, saudara, kita lihat dari awal. Gereja-gereja penjajah Belanda masih ada sampai hari ini. Di kota saya masih berdiri dengan kokoh. Umat Islam pada saat mengusir Belanda, umat Islam melindungi rumah ibadah. Dalam Islam haram hukumnya merusak rumah ibadah. Dalam Islam pada saat perang haram hukumnya membunuh anak-anak kecil, pendeta, pastor. Itu nggak boleh. Nggak boleh perempuan, itu nggak boleh. Orang tua, nggak boleh di Islam itu. Dalam hal perang saja Islam diatur. Apalagi dalam kehidupan bersosialisasi dengan kalian, saudara-saudara Kristen, non-Muslim. Nggak ada itu kami intoleran, nggak ada. Ya, kita tidak tahu ya kalau kalian yang mayoritas. Kita nggak tahu, kita belum coba loh. Tapi kalau mayoritas kami presiden Islam, semua pejabat-pejabat Islam, 85%, bahkan 90%, bahkan 98% Islam pejabat di tanah air ini. Kalian hidup damai kok. Kalian hidup berdamai di tengah-tengah kita. Uang pajak umat Islam 86%.
Tidak ada kami uang pajak kami untuk Islam saja, enggak ada. Pajak menyeluruh untuk rakyat Indonesia apapun agamanya. Uang haji yang dipakai kemudian uang zakat yang dipakai kemudian enggak ada itu kami ada suara jangan pakai untuk negara untuk wilayah-wilayah basis Kristen, enggak ada. Pakai aja. Itulah kami. Nah, sekarang kalau kita balik nih. Perpuluhan boleh enggak untuk negara ini? Perpuluhan yang ada di gereja-gereja bisa nggak untuk infrastruktur pembuatan jembatan, jalan tol untuk masyarakat bisa, rakyat kita? Tidak bisa kan? Harus Nah, di kantor pendeta. itu. Harus di kantor pendeta. Itu saudara ya. Ya itulah kalau Islam dikatakan intoleran, kurasa Anda keliru itu. Hanya karena benci aja terhadap Islam. Mungkin bencinya karena kami mayoritas. Nah sekarang pernah nggak kita rasakan negara ini Kristennya yang mayoritas? Kan belum pernah. Kalau Kristen yang mayoritas, bahaya bagi kami umat Islam. Karena pasti anak-anak kami juga ikut seperti di luar sana. Kawin sesama jenis. Dan kami tidak mau itu terjadi. Begitu saudaraku. Dan pasti penjajah akan ya ganti-gantian masuk ke negara ini. Sudah puas negara A masuk merampas, masuk lagi negara B merampas. Jadi kita jadi miskin. Kenapa miskin? Karena agama Kristen ini diajarkan mengasihi musuh. Ya, jadi kalau datang semua musuh mengambil merampas semua harta yang ada di Indonesia ini ya orang Kristen siapkan makanan, minuman. Ketika lu mau datang ngapain? Aku mau ambil emas, aku mau ambil semua isi Indonesia. Kristen karena menganut ajaran kasih, ya silakan, ambil aja, ambil aja, angkat muami, aleng asmi balala. Itu yang tertulis, itu yang ada. Kalau Islam enggak bisa. Makanya orang luar Indonesia itu takut masuk ke sini untuk menjajah lagi karena dia tahu wah Islam bahaya sana. TNI dan Islam yang disegani di Nusantara ini. Begitu saudara. Ya begitu juga Polri. Disegani. Kalau agama lain ikut aja, ikut. Contoh misalnya nih ya, mohon maaf. Ada Belanda datang untuk yang kedua kalinya kembali menjajah. Kira-kira apa yang Kristen lakukan? Ya mengasihi musuh. Apa itu kira-kira mengasihi musuh? Dibikinkan kopi sama teh sama biskuit. Iya. Kalau di Islam enggak. Jangan coba-coba nyentuh sehelai bulu pun kau enggak diizinkan untuk nyentuh. Itulah hebatnya Islam itu di situ. Kalau misalnya ada penjajah nih di luar Indonesia masuk ke Indonesia melakukan pemberontakan di satu wilayah dan yang menjadi korban di situ adalah non-Muslim, maka seluruh Indonesia umat Islam pasti akan turun membela saudaranya meskipun beda akidah. Itu misalnya nih orang tiba-tiba penjajah dari negara lain masuk ke Manado, mengobrak-abrik Manado yang mayoritas Kristen. Seluruh Indonesia umat Islamnya saya katakan akan turun membumi hanguskan orang yang datang mengganggu saudara-saudara kami yang Kristen di sana. Saya pastikan itu. Jangan sebut nama saya Zuma kalau tidak. Saya pastikan. Nah, bagaimana sebaliknya? Kalau mayoritas Kristen, taruhlah misalnya kami di Makassar, minoritas di Indonesia ini. Seluruh provinsi lain mayoritas Kristen. Datang penjajah mengamuk di Makassar. Kira-kira Kristen mau datang bantu kami? Hah? Nggak mungkin, saudara, karena mengasihi musuh. Dibunuh 30 orang Makassar misalnya sama penjajah. Paling bilang, ambekmu bunuh semua, ambil pale. Kalau kau mau, saya kasihi kau. Aleng asemi, balala. Itu yang terjadi. Karena musuh dikasihi, bagaimana mau diperangi? Nggak boleh. Nah, itulah makanya manfaatnya, faedahnya kami yang mayoritas. Karena ketika kalian ada yang ganggu, kami yang mati duluan. Karena kami agama jihad. Begitu, saudaraku.
Berbahagialah kalian yang hidup berdampingan dengan Islam yang mayoritas ini. Karena Anda akan mendapatkan perlindungan aman sentosa. Tidak ada yang berani mengganggu. Kalaupun ada yang berani ganggu, kami mati duluan. Itu pasti itu. Karena itu kaidah dalam agama kami. Dari sejak Nabi Muhammad menanamkan itu. Saya kira begitu barangkali ya teman-teman. Kalau sudah tak ada lagi pertanyaan. Silakan yang lain, yang naik ini ada yang Kristen? Iya, ini disapa dulu Bang Pandi. Iya, yang dua Niko sama bahasa Mandarin ini. Iya. Ulat bulu. Ulat bulu. Ulat bulu lagi. Si Putra, Ya, si disapa Putra. dulu ya. Niko Ya, sama si Putra. selamat malam. Ya, disapa dulu Kang Dito. Niko. Putra Islam. Niko lagi, Niko. Ngomong Niko. Niko monitor. Muslim juga kali. Silakan Bang Kapolos, silakan. Cukup. Iya, begini Kakak Polos, jangan sampai teman-teman Kristen itu bangun rumah ibadah, mau bikin rumah ibadah, nggak ada izinnya, tiba-tiba mau adakan peribadatan di situ. Nah, itu juga tidak boleh, itu mafia, itu namanya gangster. Nama gangster. Saya juga heran nengok mereka ini Bang Zuma. Mereka mengatakan intoleran. Kalian paham nggak saudara-saudaraku Kristen? Hanya ada di Indonesia ini kalian bisa dapat hari libur ya, hari Paskah, Natal, dan selainnya. Isa Al-Masih ataupun kebangkitan Yesus itu cuma di Indonesia. Coba kalian ke Eropa sana. Coba kalian ke Eropa, kalian survei, ada nggak di situ hari libur untuk Ramadan? Tidak ada. Pakai otak kalian, kontribusi kalian tidak ada di Indonesia ini. Beleng-beleng. Bahkan nggak usah kejauhan Bang Kaisar. Rumah rumah kok? Hari Jumat itu adalah ibadah global kita di masjid. Minggu saudara kita punya Kristen punya hari. Kita diliburkan di hari Minggu. Kenapa kita nggak minta hari Jumat? Karena kita toleransi. Nah, betul. Iya. Coba lihat buktinya di pesantren-pesantren. Liburnya kapan? Hari Jumat. Hari Minggu itu adalah hari sekolah di pesantren itu. Jumat baru libur. Nah, harusnya pemerintahan yang ada di Nusantara ini kan mayoritas Islam. Kalau tidak toleransi ya, maka kita rubah dong. Hari Jumat dong liburnya. Kita mau happy-happy sebelum Jumatan. Tapi tidak. Kita ke hari Minggu. Kita menghargai kalian minoritas. Kita memanjakan kalian. Tapi sudah kayak gitu, dibilangnya kita ini intoleran. Ada lagi yang mengetik di bawah bom Bali. Bom Bali itu berapa korban? Dan bom Bali itu kan oknum. Itu bukan perintah Al-Quran. Berbeda dengan menjajah. Bunuhlah seluruh apapun yang bernapas di dalamnya. Kepunglah. Jadikanlah dia budak. Itu Bible yang memerintahkan itu. Ulangan 20 Anda baca nomor 10 tuh. Ulangan 20 nomor 10 itu perintah bunuh. Nah, itu terhadap orang Amalek itu deh. Itu tertentu itu sudah nggak bisa dipakai karena bukan orang. Tapi coba baca Ulangan 20. Apakah itu untuk orang Amalek? Enggak. Kota manapun. Dan itu yang diperhatikan oleh Belanda. Nah, berapa korban? 100? Tidak. 200? Tidak. 1000? Enggak. 10.000? Enggak. 100.000? Enggak. Jutaan korban. Bom cuman kayak kentut meledak di Bali itu aja ya terus kau ingat. Di Makassar ini satu lubang 40.000 jiwa. Ngerti nggak 40.000 jiwa itu? Berapa manusia itu kalau 40.000 jiwa? Hah? Iya 40.000. 40.000. 40.000 manusia dibunuh dalam satu lubang dikubur. Siapa pelakunya? Apa agamanya? Nyembah kepada siapa? Apa nama rumah ibadahnya? Apa nama kitabnya?
Hah? Bom Bali hanya kentut. Dan itu juga bukan perintah Al-Quran. Itu oknum. Tak ada, coba kau tunjukkan di dalam kitab suci Al-Quran. Mana bunuhlah, bomlah, mana ada nggak? Justru siapa yang membunuh satu manusia dengan alasan yang tidak dibenarkan menurut Al-Quran, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia di bumi. Gila nggak tuh Quran tuh? Luar biasanya tuh. Nah kalau di kitab saudara, coba baca Ulangan 20, nomor 10 dan seterusnya. Apabila kamu mendekati sebuah kota untuk kau perangi, ajaklah berdamai penduduknya. Kalau kamu diterima untuk berdamai, apa perintahnya? Jadikanlah mereka budak. Tawarkan perdamaian kepadanya. Nomor 11, apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba budak bagimu. Nomor 12, tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan apa itu? Mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Selanjutnya, dan setelah Tuhan Elohimmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau apa itu? Haruslah engkau apa? Membunuh, menggelitik seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Ini dalil ini. Ini yang diperhatikan Belanda. Di kota saya Makassar, satu kubur 40.000 jiwa. Bom Bali kemarin berapa jiwa? Itu pun tak ada perintah dari Quran. Tapi kalau yang 40.000 jiwa ini memang perintah. Kalau kau tidak mau jadi budak, kau tidak mau kerja rodi, kubunuh kau semua. Ya orang Makassar tidak mau diperbudak sama penjajah. Maka mereka dibunuh 40.000. La haula wala quwata illa billah. Itu yang satu kubur. Belum yang lain, saudara. Dan itu terjadi bukan cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Bom Bali cuma sehari. Itu pun cuma tidak cukup berapa menitnya. Udah selesai. Tapi kalau Belanda yang agamanya Kristen menjajah 350 Udah kelamaan saya nunggu. Cuma saya mau ngomong sebentar ya. Dari tadi Dulu Bang Noel, aku mau tanya. 350 tahun aja. Iya, aku mau tanya Bang Zuma, Gurunda itu KKB di Papua itu Muslim semua ya? KKB di Ya, Papua ya? anggap saja. Anggap aja Muslim itu. Anggap saja. Sudah bisa bicara nggak sebentar? Iya. Ya, tadi saya cuma menanggapi aja sedikit ya. Tadi kan Juma bilang dari segi pajak 90 sekian persen diterima dari Islam. Kamu dapat data dari mana Juma? Ya iya dong. Kan pajak itu iya dong, dari mana datamu? Lah, dari mana datamu katanya? Datamu dari mana? Bukanlah lah. Nulah lah. Kau coba. Ya apa kau datanya? cek. Jangan cuma ngomong Kau tanya dulu doang. kamu. Gue tanya dulu. Ini pertanyaan konyol ini. Pertanyaan konyol. Oke, jawablah. Sekarang penduduk Islam di Nusantara ini 86% dan mereka semua taat pajak. Sekarang berapa jumlah Kristen di Indonesia ini? 6%. Botol pajak Kesurupan. dihitung dari jumlah, Kesurupan. dari penghasilan. Kamu pikir dengan harta orang kaya di Indonesia ini ya, satu orang terkaya di Indonesia ini 30% kekayaan Indonesia dipegang oleh satu orang. Kamu ngerti nggak itu? Dari hasil? Kok kamu ke jumlah? Dari Kok hasil? kamu ke jumlah penduduk? Botol banget. Oh iya dong. Harus dong. Terkaya di Indonesia ini ya, non muslim Harus penghasilannya itu. per tahun itu berapa? Itu harus. Itu gimana? Itu Otak harus. kamu kalau Saudara. kamu asal itu ngomong. satu hal. Kamu asal Itu ngomong. satu hal. Yang kedua terkait dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah kamu berapa ekor? Tapi domba kan ya?
Berapa orang di Indonesia Itu ini? nggak kontol kamu. Kok penghasilan kamu hitung berdasarkan jumlah orangnya. Kamu ngerti nggak BPJS, penghasilan? BP, Jumlah berapa perusahaan persen besar kamu di punya? Indonesia ini aja Berapa itu rata-rata non Berapa muslim. persen? Otak kamu Berapa karyawannya non muslim? Hasil pajak-pajak karyawannya itu non muslim gitu. Bah, lebay kali kau, bah. Lebay kali, weh. Lebay kali kau. Saya saja yang perusahaan kecil, berapa non muslim yang kuhidupi di dalam perusahaanku? Lebay kali kau. astaga, penghasilan karyawan kamu bandingkan dengan penghasilan perusahaan. Lah, perusahaan itu yang mendongkrak penghasilan dari karyawan kan? Ya justru penghasilan perusahaan itu jauh lebih besar dari penghasilan karyawan. Ngerti nggak? Perusahaan Kamu itu dong. dihasilkan. Penghasilan itu dihasilkan dari upaya karyawan atau perusahaan itu sendiri. Astaga. Udah kau dibawa aja, kau dibawa. Kamu nggak Kau bisa garuk pantat. jawab. Kamu dibawa aja. Anak peos, tantrum aja kau. Gimana ceritanya? BPJS itu adalah sesuatu yang sudah menjadi nilai yang tidak bisa kau tawar. BPJS kesehatan aja dulu. BPJS ketenagakerjaan aja dulu. Tidak bisa kau melawan, tuyul. Kamu cuma 6% itu pun yang terbagi-bagi, sekte-sekte dibagi-bagi lagi 6% itu. Masuk jagoan, ngaco. Berapa besar? Kalau korupsi mungkin 10 koruptor semuanya, periksa agamanya. Apa agamanya itu koruptor-koruptor terbesar kelas kakap di Indonesia ini? Ali Teng Paman. Nah itulah, wah, so cantik, so paten. Kurangi makan ini, B2 kawan, jangan terlalu ini menghayal. Tak bagus itu. Tak bagus buat kesehatanmu dan masa depanmu. Silakan. Oke teman-teman. Kakak Polos. Kenapa Bang Zuma mau rehat? Mau baring-baring dulu deh. Oh iya, istirahat dulu mungkin kan dah. Iya. Enggak, saya dengar Ji. Siap. Diam kau dulu Simbolon. Aku dengar aku ini. Berbuat ibadah pun dimarahi. Kau dengar dulu ini Bujang Inam. Kau biar tahu. Biar kau paham dulu apa penyebabnya ini terjadi. Kau diam dulu. Jangan, makanya aku bilang sama kau, jangan kebencian kau tanamkan. Kalau kebencian kau nggak akan terima. Kami umat Kristen tak pernah menanam. Gak ada ajaran kasih tai itu, ajaran kasih tai. Gak usah kau cerita ajaran kasih kau. Kau diam dulu. Aku jelaskan. Aku mau menjelaskan kenapa ini terjadi. Bisa nggak kau diam? Bisa nggak kau diam sebentar? Biar kau tahu apa sebabnya ini terjadi. Terpecahnya kita ini, apa sebabnya kita terpecah? Biar kau tahu dulu. Kontol. Ya, jadi biar kau tahu kita ini satu Tuhan. Tuhan cuma satu. Pemilik langit dan bumi cuma satu. Apakah Tuhan Buddha, Tuhan Hindu, Tuhan Kristen, Tuhan Islam? Kalau kau nggak masuk kau kontol. Kayak gini kan, ajaran kasih. Ini ajaran kasih. Itu yang sekarang tadi yang salah. Dengar dulu Gertina, aku lembut Itu sama gara-gara kau hadis ya. kalian. Gertina, enak Iya, ini, Ustaz aku enak kalian ini. kalau udah sampai ke surga mencari perawan. Iya dibilang Gertina, gitu, tadi kau apa tidak itu? menjawab siapa yang menebus dosamu. Sekarang kau bilang membenci. Kau coba baca di Lukas 14 butir 26. Jikalau Ya, seseorang keempat. datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ngapain kau timbul bicara di sini? Jadi kalian jangankan untuk membenci kami, kalian pun wajib membenci darah daging Jadi kalian. gimana jalanmu sekarang? Fix, jangankan untuk membenci seluruh umat-umat beragama yang lainnya, kalian diwajibkan untuk membenci darah daging kalian. Fix apa? Fix yang kubacakan tadi di Lukas 14 ayat 36. Udah pernah baca? Kali ngomong kau Kaisar, pena. Nah, aku membaca. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki ataupun perempuan, bahkan Sekarang nyawa sendiri, begini. ia tidak dapat Baca dulu menjadi Pelan dulu muridku. apa Kaisar, hadis ngebaca dulu. Baca jo hadis Ini Kaisar. dulu, Apa tadi kau situ? bilang membenci. Yang membenci itu kalian, karena Apa kalian yang hadis diajarkan untuk membenci? membenci. Apa kau Itu letakkan? hadismu semua. Kalian Teliti. diajarkan untuk membenci.
Membenci apa yang kau letakkan? Kau coba baca di Lukas 14:26 MBS, Gertina. Gertina, Membenci MBS. apa? Oh, ya. Baca dulu Lukas 14:26. Membenci apa yang kau Kenapa letakkan? apa kau bilang situ? Jikalau, dengar, jangan ada yang bersuara. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci Dari mana bapaknya. perkataan Diam sendiri dulu, mengatakan BMPPS. Diam dulu. Ini firman Tuhan yang kubaca. Kalau Membenci memang kau bapaknya. mengatakan dengan firman Tuhan, di mana Aduh ya, firman Tuhan mandang itu jol berjalan? ma bayon. Woi kera monyet, hanya monyet yang tidak bisa mengerti bahasa Indonesia. Diam dulu Kau MBS. masuk ke sana apa? Oh lo, patenang jo siahaon, dongat tahun si MBS. Ah, Oke, tenang coba MBPS. Kau kena saya dari malah kon, tenang mau. nah, di Lukas 14:26, jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibu, Lalu kentungannya itu di mana? anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalian sekarang kan murid-murid Yesus. Wajib kalian membenci kami. Memang Lalu wajib. kau ini siapa? Wajib. Makanya itu kalian tuh penuh dengan Lalu kau ini siapa? kebencian. Jangankan untuk membenci kami, membenci saudara dan darah daging kalian pun itu diwajibkan. Kalau tidak kalian diwajibkan, kalian tidak akan bisa menjadi muridnya. Intinya kau ini siapa? Dokter Nasi. Akulah yang engkau aniaya. Nanti saya nanti BBS. Lanjut, like blender. Kalian bising kali kalian, macam jangan nampakkan kali Kristen ini ya. Ini kita di sini edukasi. Kalian biar tahu apa penyebabnya ini terjadi. Menurut kitab kalian, kalian itu bukan keturunan Adam. Kalian itu keturunan iblis. Makanya tingkah kalian ini pakai iblis. Kamu yang pertama mencaci maki orang Kristen. Ya makanya aku jelaskan dulu sama kalian biar tahu apa sebabnya. Kusebutkan dulu dari akarnya. Pelajarilah Al-Quran itu sama. Ya iya ini kita pelajarin. Ayo di sini makanya kau diam. Semakin kau dalami itu Ya kau diam ini kau diam kita pelajarin biar ada perbandingan. Aku sudah Paham nggak tahu kau? yang semua ini yang Paham kita berbicara. sambungkan nanti kepada Al-Quran. Tenang kau. Bisa nggak kau diam biar kau jelas apa penyebabnya. Sekarang gini kita tanya kau. Oke Simbolon. Kenapa Tuhan menciptakan kita berbeda agama? Kenapa? Enggak ada bilang berbeda agama. Jawab dulu kenapa berbeda agama? Kalau kita berbeda agama berarti beda Tuhan, berarti salah satu di antara kita masuk neraka. Kenapa? Tuhan itu satunya blender. Ya udah makanya tapi kenapa kita berbeda agama? Sebenarnya kali itu bisa juga dibilangkan itu sama satu sama Tuhan. Tapi Kenapa kita berbeda agama? Seandainya Tuhan, hadismu, ya apa sebabnya? Kenapa kita berbeda agama? Kau jawab dulu. Ya karena kalian lah arah, kalian lah domba yang satu yang hilang itu. Aduh dengar ya. Kalau kami jelas ya. Nabi kami dari Arab. Udah, Al-Quran kami bahasa Arab. Ibu kota kami Arab. Kalau Kristen, Tuhan kalian dari Israel. Bible kalian bahasa Yunani. Ibu kota kalian Roma. Nggak nyambung bos. Nggak nyambung itu ya. Nggak nyambung longor. Memang kok Tuhan kami Nggak nyambung. Mana nyambungnya? Mana nyambungnya? Yesus nggak bisa bahasa Yunani. Bible kalian bahasa Yunani. Yesus nggak pernah ke Roma. Bisa pula ibu kotanya di Roma bukan di Yerusalem. Nggak nyambung. Kalau kami jelas ibu kota kami Arab, ibu kota Islam Arab, ya kan? Nabi kami dari Arab, Alkitab kami dari Arab, bahasa Arab. Semua nyambung kan? Kalian apa nyambungnya? Apa dibilang kita? Blender. Kalau apa? Orang lain mencaci maki. Ya kenapa? Apa sebabnya kita terpecah? Makanya kau diam Bujanginam biar kau tahu sejarah, tahu penyebabnya. Kasih aku kesempatan bicara, kau diam. Bisa nggak kau diam? Blender, kamu orang Arab. Bisa nggak? Bisa lanjut. Blender. Udah diam kalian sebentar. Aku beritahu dulu sebentar. Kalian diam dulu sebentar. Kenapa nggak bisa? Bukan semata kau diam dulu. Ini mau edukasi kalian kok kalian aja kalian. Bukan kalian aja mau dengar Bujanginam di bawah aja mau dengar. Semata kalian diam dulu. Biar Blender dulu yang mengatakan. Kasih dulu waktu gitu ya. Silakan Bang Blender. Oke.
Udah. Pertama, kita ini satu keturunan, satu Tuhan, satu kitab, satu agama. Berawal dari mana itu? Zabur, Taurat, Injil. Sampai di situ ya. Zabur, Taurat, Injil kita sama. Udah. Zabur dibawa oleh Nabi Daud, Taurat diberikan kepada Nabi Musa, Injil diberikan kepada Nabi Isa. Oke? Kemudian saat itu Al-Quran mengatakan, fawailul ladzina yaktubuna kitaba biyadihim, maka celakalah orang-orang yang sengaja merubah kitab-kitab sebelumnya menjadikan satu dan dua Tuhan, dan kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Nah, kitab-kitab mana itu yang dirubah? Zabur, Taurat, Injil. Udah, setelah itu dirubah, diciptakanlah kitab baru namanya, yaitu Bible. Ya, setelah itu dirubah, kemudian diam dulu, tenanglah kau nanti. Nanti dulu, nanti kita buktikan. Aduh, bising kali kau. Ya nanti kita buktikan ini. Ah, bujang kau lah memang. Cari musuh aja penolong. Islam kontrol Islam. Babi kau memang, nampak Kristen kau. Gak bisa kau diskusi kau. Macam binatang kau, binatang kayak gini lah. Dibilangin gak mau bisa. Binatang kau nih. Ngaco gak bisa kau bicara sebentar. Binatang aja masih mau. Bilang kau bicara sebentar, nanti kau bantah. Islam kontrol. Babi memang anjing ini memang. Patang gitu ya BPS. Patang kawan. Kita ini hamba Tuhan, nggak boleh gitu. Memang ajaran kasih tai kalian memang. Ah, kalian ini ajaran tai, tenah. Kami tai mau tenah, babi kau. Ah, lebang. Turun kau, anjing kau. Kami diajarin untuk diam kau binatang. Kasih hati. Kau manusia nih, bukan kau binatang, tau kau. Nggak ada beresnya kalian diskusi. Nampak kalian Kristen? Memang nggak ada itu. Memang paslah sesuai karakter kalian iblis. Nanti kita buktikan kalau kalian iblis ya. Sesuai dengan karakter kalian. Besadar kalian. Udah aku teruskan. Jadi setelah itu timbullah kitab. Setelah berubah, itulah namanya Bible. Udah. Siapa yang membawa Bible? Paulus. Karena apa? Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa didengar. Jadi Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui para nabi dan dijadikan kitab, yaitu kitab suci. Udah, kalian di Kristen timbullah Bible. Setelah perubahan, ada orang yang merubahnya itu Zabur, Taurat, Injil, kemudian terciptalah Bible, kemudian juga datanglah Al-Quran. Bible yang dibawa oleh Paulus, halo Blender. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dengar ya. Tadi ngoceh aja kau Blender. Tunggu dulu. Minum dulu lah, minum pipis onta dulu lah. Apa dasarnya? Kenapa Bible itu dibawa oleh Paulus? Karena di Roma 1 nomor 1 Paulus mengatakan, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Galatia 1 nomor 8, siapapun yang datang kepada kalian dengan memberitakan Injil selain daripada Injil kami, walaupun malaikat dari sorga yang datang, terkutuklah dia. Catat ya, dengan jelas bahwasanya Paulus bahkan mengecam dan mengancam, tidak ada boleh Injil lain selain daripada Injil dia. Termasuk apa itu? Dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Siapa yang bawa berarti? Paulus. Siapapun yang datang kepada kalian dengan memberitakan Injil selain daripada Injil kami, maka terkutuklah dia. Malaikat dari surga pun terkutuk. Nah, Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad. Makanya apa yang dikeluarkan Bible itu diluruskan oleh Al-Quran. Oke, pertama dasarnya itu tadi ya. Paulus yang membawa. Yesus mengatakan waspada terhadap nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan dirinya. Kita buktikan nih, di antara dua nabi ini, rasul ini, mana yang palsu? Paulus atau Nabi Muhammad? Karena dua-duanya membawa kitab. Ya, Paulus atau Nabi Muhammad? Karena tadi kitab-kitab tadi sudah terpecah. Disinilah terpecahnya kita. Setelah timbul Bible kalian yang tadinya kita satu Tuhan, satu agama, satu keturunan, terpecahlah kita gara-gara timbul Bible kalian. Karena Al-Quran sudah menjelaskan, boleh maka saya celakalah bertanya, orang-orang yang sengaja merubah kitab. Tunggu dulu, sabar. Boleh kita saya buktikan. bertanya, Blender? Tunggu dulu, kita buktikan. Pertanyaannya, silakan. yang membawa poinnya dulu, Paulus
apakah Paulus jelas silsilahnya? Jangan kejang-kejang blender, jangan kejang-kejang. Apakah Paulus jelas silsilahnya? Nama bapaknya saja pun tak tahu. Anjing belendir, anjing belendir, anjing. Anjing belendir, kontrol kau anjing, kontrol. Kan ngeri kan? Ajaran kasih apa itu? Ajaran kasih apa? Ajaran kasih apa itu? Kasih tuh. Kasih mati. Ajaran apa itu? Ajaran tai kan? Yang gini. Kasih mati, pokoknya kasih dia mati. Udah. Kalau tentang ya karena apa? Nabi, para rasul itu membawa kitab harus orang yang terpercaya, harus memiliki akhlak yang baik, harus memiliki suri tauladan. Udah, memiliki suri tauladan, sabar, jelas silsilahnya, jelas dia dari keluarga mana. Karena apa? Dia memberitakan firman Tuhan. Takut kalau tidak memiliki silsilah yang jelas, bisa jadi firman Tuhan palsu dibawanya. Ayo kita bandingkan antara Nabi Muhammad dan Paulus. Oke, kalau silsilah Nabi Muhammad jelas. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah, tepatnya 12 Rabiul Awal, tahun 570 Masehi. Jelas itu. Nama ibundanya Aminah binti Wahab dan ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Dari situ aja dulu, dari situ aja dulu. Sekarang aku minta silsilah Paulus, siapa bapaknya, tahun berapa dia lahir, siapa nama mamanya. Itu aja dulu, coba buktikan. Aku boleh ngomong? Buktikan dulu, itu siapa nama bapak Paulus, dari mana Paulus ini, siapa nama mamanya, tahun berapa dia lahir. Oke, Paulus itu dilahirkan mamanya, dan mamanya itu pun kau tidak tahu. Itu aja aku bilang. Apa kau tahu mamanya si Paulus? Ngapa kau belender mencengin Siapa nama maminya? Siapa nama mami Paulus? Kali tak mau belender mencengin Siapa nama papinya? Banyak kali ngomong mau belender mencengin Siapa nama papinya? Oke, kau nggak bisa jawab ya. Berarti tidak bisa dipastikan. Tidak ada kejelasan sama dia. Silsilahnya saja pun nggak jelas. Bisa dikatakan ini udah kalah 1 poin ya. Nggak dipalsu ya. Sudah kalah 1 poin. Masih hidup. Bisa saja. Oke. Dan kemudian kita buktikan lagi. Oke. Tadi dengar dulu. Udah. Tadi poinnya dia mengatakan dia diperintahkan untuk memberitakan Injil. Sedangkan Paulus mengatakan di Filipi 1 nomor 18, tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ini ya tentang Injil tadi. Di 2 Korintus 17 Paulus mengatakan, apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Sama kayak kalian, ketika kalian naik diskusi ke atas, tidak menyampaikan firman Tuhan, hanya bermodalkan kebodohan dan keyakinan, makanya ribut ya. Udah jelas ya. Udah 1 itu dalil ya. Kedua, oke, dasarnya tadi kan yang mengatakan Al-Quran mengatakan yang membuat kitab-kitab sebelumnya itu menjadikan 1 dan 2 Tuhan. Oke, baik. Siapakah yang menyatakan di kekristenan itu Tuhan? Apakah Yesus atau Paulus? Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus memperkenalkan satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Dan di ayat selanjutnya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus mengatakan dan mengakui dirinya hanyalah utusan, dan dia memperkenalkan satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. 1 Korintus 8 nomor 6 Paulus mengatakan sama. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Sama, Paulus juga memperkenalkan satu-satunya Allah. Tetapi di ayat selanjutnya 1 Korintus, tapi namun hanya satu Bapa saja, yaitu namun hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, dan hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jelas ya? Siapa yang mengatakan? Paulus.
Jelas tadi di situ Yesus mengatakan dirinya utusan, dia tidak mengatakan dirinya Tuhan. Tetapi Pauluslah yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Dalil kedua, di dalil kedua, Matius 23 nomor 9. Yesus mengatakan, janganlah kau menyebut siapapun di bumi ini. Janganlah kau menyebut Bapa siapapun di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Yesus dengan tegas menyatakan, jangan ada di bumi ini menyebut dirinya Bapa, karena hanya satu Bapamu, yaitu yang di sorga. 1 Korintus 4:15, 16, Paulus mengatakan, beribu-ribu pendidik, akulah dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Dah, jelas ya? Paulus mengaku Bapa, sedangkan Yesus sendiri saja, orang kepercayaan Tuhan, nggak berani dia mengatakan dirinya Bapa. Yesus juga orang kepercayaan Tuhan, nggak berani mengatakan dirinya Tuhan. Dia utusan. Tetapi Paulus dengan lantang dia mengatakan dirinya adalah Bapa. Oke, dalil ketiga, apalagi? Baik, tentang dosa waris. Baca ya tentang dosa waris ya. Siapakah yang menciptakan dosa waris ini? Kita buktikan. Yeskiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya, ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tidak ada dengan jelas bahwasanya menjelaskan tentang dosa waris. Dosa ditanggung masing-masing. Ini memang ajaran para nabi, ya. Dosa semua ditanggung masing-masing. Nah, siapakah yang menciptakan dosa waris sehingga terjadinya penyalipan? Roma 5 nomor 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa itu? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Paulus yang menyatakan, ya, Paulus yang mengatakan ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, maka dosa-dosa Adam menjalar kepada seluruh manusia sehingga terjadinya penyalipan. Cukup ini ya, paham ya? Paulus yang mengatakan. Nah, apakah ada Tuhanmu mengatakan seperti ini? Seperti pernyataan Paulus? Kita buka Kejadian 2 nomor 17. Tuhan berfirman, apa katanya? Janganlah kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3 nomor 3. Jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu, Adam Hawa, nanti kau mati. Mati kau. Tuhanmu berfirman, akibat makan buah itu, akibatnya adalah mati. Tidak ada Tuhanmu mengatakan akibat makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia. Tidak ada. Tuhanmu mengatakan akibat makan buah itu konsekuensinya adalah mati, mampus, bukan dosa menjalar. Tetapi Paulus yang mengatakan akibat makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia. Makanya terjadinya lah penyalipan untuk menebus dosa. Siapa Paulus ini berani mengatakan itu? Baik, kita buktikan lagi dalil keempat. Matius 23 nomor 13. Yesus banyak mengatakan dari Matius 23 nomor 13 sampai dengan 29, Yesus dengan tegas di situ mengatakan, celakalah, celakalah, celakalah kau hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kau hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kau adalah pembuat kejahatan. Kau adalah orang-orang munafik. Ya, kaulah orang-orang Farisi menyebabkan manusia tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Kaulah yang menyebabkan manusia itu tersesat. Kaulah yang menyebabkan manusia itu masuk ke dalam neraka, sedangkan kau sendiri tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus dengan tegas mengatakan terhadap orang Farisi, ya, dengan jelas, orang Farisi menyebabkan manusia tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Baik, kita buktikan dalilnya. Kisah Para Rasul 23 nomor 6 tentang orang Farisi ya. Paulus mengatakan,
Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku," kata Paulus, "aku adalah orang Farisi. Aku keturunan Farisi." Paulus dengan tegas menyatakan dia adalah orang Farisi. Filipi 3 nomor 5, disunat hari ke-8 dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Aku orang Farisi. Jelas? Gak jelas di sini. Dengan jelas Yesus menyatakan langsung kepada Paulus, "Paulus, kaulah yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Kaulah yang menghalang-halangi manusia untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, Paulus. Sedangkan kau sendiri tidak masuk ke dalam kerajaan sorga." Bahkan Yohanes Pembaptis pun mengatakan, "Hei, kau tidak pantas untuk dibaptis, orang Farisi, karena kau adalah ular beludak." Dengan jelas ya, Yesus mengatakan banyak ayatnya, celakalah orang Farisi, orang Farisi, orang Farisi, orang Farisi, orang Farisi. Kalau kalian tanya pertobatan, itu pertobatan palsu yang dilakukan di Damsyik. Ini dalil terbuktikan ya. Tadi sudah kita buktikan. Dosa waris, Tuhan tidak pernah mengajarkan dosa waris. Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Paulus yang mengajarkan dosa waris sehingga terjadinya penyalipan. Kedua, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Paulus yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Ketiga, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Bapa dan mengatakan hanya satu Bapa yaitu di surga. Tapi Paulus berani mengatakan dirinya Bapa. Apalagi ini tentang orang-orang Farisi, orang-orang yang menyebabkan masuk neraka, yang menyesatkan manusia. Matius 23:13. Paulus disunat, Yesus disunat. Galatia 5 nomor 2. Aku Paulus mengatakan, siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Terakhir, hukum Taurat. Matius 5:17. Yesus mengatakan, janganlah kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Satu iota pun tidak akan kuhilangkan. Satu iota pun tidak akan kuhilangkan dari segala hukum Taurat. Oke, dengar dulu kau. Aduh, satu iota pun tidak akan kuhilangkan dari segala hukum Taurat. Ya, bahkan satu pun tidak dikurangkan. Masuk Efesus 2:15. Dengan matinya manusia di tiang kayu salib telah membatalkan segala hukum Taurat. Galatia 5 nomor 4. Jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Selesai, bos. Selesai. Silakan mau dibantah. Banyak kali cakap mau beli kontol. Terakhir, 1 Korintus. Terakhir, 2 Korintus 12 nomor 16. Terakhir. Apa kata Paulus? Dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Sekali lagi, 2 Korintus 12 nomor 16, Paulus terakhir mengatakan, dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Oke, silakan, tanggapin. Ya, MBS, gini loh MBS, diskusi itu membantah data. Kamu panjang lebar tadi ngomong tapi nggak paham maknanya ya, konteks ya, semua itu maknanya dia itu pendusta. Apa perlu saya tambahin lagi? Perlu saya tambahin? Saya bertanya kepada kamu, Mirror ya. Saya tambahin dulu ya, Bang Edison. Di mana disebut Al-Quran? Ini siapa yang ada musik ini? Aduh, bingung. Muhammad itu waras. Coba kasih satu ayat sama saya. Jangan ada musik. Jadi gini teman-teman, biar saya tambahin lagi. Kebohongan yang paling fundamental dari ajaran Paulus diantaranya dapat kita temui teman-teman di Perjanjian Baru di 1 Galatia dari 10 sampai 24. Kalian temui semua di situ. Ingat, buka sekarang di Perjanjian Baru 1 Galatia. Itu semua kebohongan yang sangat paling fundamental. Saya berani karena ini saya dapat dari Fakultas Medimologi. Datanya ada. Jadi tidak sembarang ngomong sayanya. Jadi MBS setelah yang dibaca-bacakan ayat-ayat tadi oleh Saudara Blender, bantah dengan statement Anda gitu, dengan argumen, tapi membawa data. Gitu harusnya diskusi ya.
Jangan modal blender, kungkang, kangkung genjer, babi berak di halaman, bau, jangan. Lanjut, santai aja MBS, santai ya. Oke. Ketika si blender mengatakan yang tertulis di dalam data, kalau memang betul tertulis di dalam data, lalu perkataan dia itu di dalam data mau bawa kemana? Itu aja aku bilang. Ada berani bisa menjawab omongan saya? Lanjutkan. Bang Blender, ayo. Ini error handphone saya ini. Ditutup dulu Bang Blender. Iya, ditutup dulu. Kita rehat aja dulu. Udah mulai muncul lagi. Lai Kaisar, ini aja langsung aja kafaratul majelis, yuk kita rehat dulu teman-teman ya. Ini lagi bermasalah handphone saya. Lanjut, Lai Kaisar. Ditutup dulu, komalnya ditutup dulu. Baiklah teman-temanku semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Bagi teman-teman yang sudah tap layar, yang sudah semua segala-segalanya, kami izin undur diri apabila ada kata-kata yang hilaf ataupun menyinggung kalian, mohon dimaafkan karena ini adalah diskusi dengan edukasi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan tetap datang dari Oten Longor Gada Otak Pantai Bogor Simpokoya. Oke, kita tutup ya, nanti lanjut lagi besok. Assalamualaikum semuanya. Makasih banyak Bang Blender, Lai Kaisar, Temon. Nah, demikian tadi kamu sih ini yang dimana perdebatan tuh cukup lumayan seru. Banyak Kristen yang kesurupan, dan kalau Kristen yang kesurupan ini memang lawannya Aki Blender. Kalau Aki Blender yang menghadapi itu memang cocok. Jadi sama-sama ceplos, sama-sama sama-sama los gitu. Wah, kalau sudah Aki Blender yang berargumentasi, turun gunung. Kristen babak belur dibuatnya sama beliau nih, karena memang beliau nih kalau berdebat ya sama macam Aki Fahruk gitu, ceplas tapi benar gitu ya. Asal rasanya tuh asal asal cuap gitu rasanya tuh, padahal tidak, padahal apa yang disampaikannya itu serasa asal cuap, padahal asli memang tertulisnya di dalam kitab mereka tuh begitu gitu. Dan ya itulah orang-orang Kristen ini kadang-kadang memang ada kalanya, pokoknya dari 10 orang mungkin ya dari 20 orang itu satu yang mungkin dapat paham ketika berdebat. Tapi banyak bebalnya mereka itu ya, yang bebal sama yang dapat paham itu banyak yang bebal, karena mereka datang dengan kebencian, sehingga ketika berhujah pun ya narasi-narasi kebencian yang dilontarkan dari lisan bodohnya itu. Nah, tapi ya itulah, mereka tidak menyadari bahasanya apa yang mereka sampaikan itu adalah perihal masalah ketuhanan ini, perihal kebodohan. Mereka ini hanya pamer kebodohan, namun mereka sendiri tidak merasa bahasanya apa yang disampaikannya itu adalah sesuatu kebodohan gitu. Itulah perilaku orang-orang Kristen. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Bidusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.